Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali bersama saya Hairunisa Laraf di Bincang Hari ini. Tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber wanita hebat, tapi sebelum kita memasuki tema hari ini, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kami di @kreatifsultantv, dan juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita sudah bersama dua narasumber. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang sedang memperjuangkan juga mengedukasi budaya-budaya Indonesia. Beliau adalah Mbak Lia Natalia, Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya, dan juga Mbak Mutia Muskita, Ketua Komunitas Ina Gandong. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana Mbak, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, senang banget ya aku hari ini pertama kalinya ditemenin sama dua narasumber. Yang biasanya cuma sendiri-sendiri nih. Ini dan sekarang sama-sama kita perempuan. Iya, dan sama-sama kita perempuan. Oke, berbicara sama perempuan tentunya biasanya suka lupa waktu ya. Sangat lupa waktu. Dan hari ini kita akan membahas tentang kemarin sudah diadakannya kegiatan Maluku Pung Carita. Betul nggak nih? Ya, betul. Maluku Pung Carita. Ya, Maluku Pung Carita. Boleh nggak sih Mbak mungkin sedikit diulas kembali, diceritakan kembali Maluku Pung Carita itu apa? Oke, dari siapa nih Mbak? Dari Mbak Mutia. Ya, Oke. kami sih komunitas Ina Gandong. Itu kami ingin melestarikan kebudayaan Maluku. Tapi Ina Gandong itu bukan, ya maksudnya Ina itu artinya ibu, Gandong itu saudara sekandung. Maksudnya kami juga ingin melestarikan bukan cuma budaya Maluku, tapi mengajak yang lain juga melestarikan budaya masing-masing di Indonesia gitu. Dan Maluku Pung Carita itu kemarin kita mengadakan demo slurping atau isap papeda. Papeda itu makanan khas Maluku yang dari sagu, dari pohon sagu, dan cara memakannya itu kita itu demokan gitu. Selain itu juga ada makanan Maluku dan baju-baju Maluku. Selain musiknya juga. Ya, jadi mungkin untuk menambahkan ya, kalau perempuan berkebaya ini kan memang didirikan beberapa tahun yang lalu ya, memang untuk menghidupkan kembali atau memperkenalkan kembali. Kalau menghidupkan kembali kayaknya kurang tepat ya, tapi memperkenalkan kembali mungkin sudah pada lupa atau dianggap bahwa busana-busana tradisi kita itu sudah old school. Nah, kita memang ingin memperkenalkan itu kembali, termasuk tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat Indonesia. Kebaya hanya sebagai simbol. Kebetulan ketika Ina Gandong, komunitas Ina Gandong ingin mempromosikan yuk budaya Maluku nih, mungkin selama ini orang cenderung tahu budaya-budaya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, tapi dari Bali khususnya ya, tapi kemudian budaya-budaya dari luar daerah-daerah tadi kurang terekspos untuk diketahui, padahal Indonesia itu sendiri ada karena beragam suku tadi ya, dan kita kaya, betul-betul Indonesia budayanya kaya, dan ini yang kita kemudian kita mau untuk berkolaborasi membuat acara Maluku Pung Carita. Di sana karena sejalan juga dengan apa yang saat ini komunitas perempuan berkebaya itu ikut serta, yaitu mungkin tahu ya, kebaya goes to UNESCO. Nah, ini juga salah satu yang bisa menjadi salah satu identitas kebaya yang bisa dipikirkan untuk dimasukkan dalam warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia pada waktunya nanti. Saat ini kan Indonesia baru hanya 2, sementara jenis-jenis kebaya di Indonesia banyak, termasuk dari Maluku. Dan yang tidak diketahui oleh orang banyak itu bahwa kebaya Maluku itu merupakan kebaya yang dari awal mulanya kebaya mulai dibuat itu memang ada di ujung-ujung Indonesia, di Maluku dan dari Sumatera, lalu kemudian menuju ke tengah. Kemudian acara kemarin kalau mau tambahkan, kita memang belajar orang diputarkan video bagaimana membuat papeda, kemudian slurping tadi, karena slurping ini adalah salah satu cara atau tradisi
makan, tradisi kuliner yang rencananya akan didaftarkan sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia dan dengan Belanda. Oke. Jadi Indonesia tadinya Belanda ingin, karena sudah di Belanda itu sudah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, di Indonesia belum justru. Oke. Jadi mereka tinggal selangkah lagi untuk mendaftar. Indonesia minta, karena memang budaya ini ada di Indonesia awalnya kan. Orang-orang Indonesia yang bermigrasi, orang Maluku, entah orang Papua, orang-orang Sulawesi yang bermigrasi ke Belanda, kemudian mereka tetap melestarikan budaya tadi, makan papeda dengan cara diselurp atau dihisap. Kalau orang Maluku bilang dihisap papeda. Lalu itu yang kemudian ya udah sama setuju, kita sama-sama memperkenalkan budaya Maluku yang tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat lain di Indonesia. Oke. Mungkin sebelum kita masukin pertanyaan kenapa kok akhirnya didaftarkan ke UNESCO, tapi aku pengen sedikit tanya nih. Mungkin aku juga sebagai masyarakat Indonesia dan sebagian masyarakat Indonesia yang lain hanya mengetahui bahwa papeda itu dari Papua. Mungkin sebagian besar dari kita juga kurang mengetahui bahwa papeda juga ada selain di Papua, tapi mungkin malah papeda itu asalnya dari Maluku. Boleh nggak diceritain sejarah panjangnya papeda atau sedikit aja diulas? Sebenarnya sih papeda ada di daerah-daerah pokoknya Indonesia Timur, jadi bukan cuma di Maluku, Papua, mungkin juga di Papua Nugini, jadi yang negara sebelah. Jadi itu sebenarnya emang tanaman yang asli, yang khusus, dan tumbuh subur di sana. Iya. Dan tumbuhnya tuh bukan ditanam, itu tumbuh sendiri. Tanaman hutan, iya. Jadi nggak ada tuh perkebunan papeda, sagu, pohon sagu ya. Karena pohon sagu tuh dibelah, tengahnya itu diambil untuk dibuat papeda. Nah, budaya papeda itu kenapa bisa kok orang, memang papeda itu didaftarkan oleh Papua Barat ya, sebagai warisan tradisi kuliner dari Papua Barat. Memang tidak kan ya, karena orang-orang di Papua Barat itu rata-rata memang migrasi kan, dari Maluku kemudian ke sana. Nah, tradisi membuat papeda ini memang dari Maluku sih, bisa dikatakan demikian, karena orang-orang yang di sana memang migrasi dari Maluku. Banyak orang Maluku yang tinggal di sana, lahir di Papua, karena dulu waktu awalnya Papua masuk Indonesia itu opa saya yang jadi gubernur, dan banyak bantuan dari Maluku yang dikirim ke Papua gitu. Jadi seperti guru-guru, tradisinya juga ikut terbawa. Nah, itulah kenapa pendaftaran budaya-budaya warisan budaya dunia, warisan budaya lokal seperti tadi slurping papeda atau bagaimana membuat papeda, itu kita sekarang tidak bisa mengklaim ini milik kita karena ada migrasi orang. Nah, makanya ketika Belanda kemudian mau mendaftarkan Tata Cahaya, dia duluan kan, karena mereka lebih aware dan masih praktek kan itu hidup. Nah, kemarin kita dijelaskan bahwa dalam jadi ada Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, itu Dr. Ice Khadijah kemarin menjelaskan pada kita panjang lebar bahwa pendaftaran sebuah warisan budaya menjadi warisan budaya dunia itu bukan klaim kepemilikan, tapi bagaimana budaya itu hidup, nilai-nilai apa yang menyertai ceritanya ya istilahnya, cerita apa sih yang menyertai hidupnya, adanya tradisi tersebut, misalnya seperti slurping. Oh, ini cara makannya memang begitu, dihirup, bukan pakai tangan, bukan pakai garpu atau alat makan lainnya ya, tapi benar-benar dihisap lalu ditelan. Tidak dikunyah bahkan ya, tidak dikunyah. Jadi memang ini unik karena hanya orang-orang dari Indonesia Timur yang sekarang ada di Belanda, termasuk orang-orang Maluku, dan di Maluku dan Indonesia Timur memang yang cara makannya seperti itu. Kalau di Sulawesi agak sedikit beda, bahwa memang mereka punya semacam papeda, namanya mungkin beda. Misalnya ada kapurung.
Dan cara membuat, cara menyajikannya cukup mirip, hanya kemudian yang membedakan itu cara makan. Nah, cara makan slurping ini memang adanya di Maluku, di Papua, lalu di Belanda. Kemudian kan tadi kan juga dijelaskan bahwa apa tujuan dari kegiatan tadi yang sudah disebutkan juga. Tapi sebetulnya apa sih poin pentingnya pada akhirnya sampai titik di mana kayak kita harus daftar ini ke UNESCO gitu? Apa mungkin karena ada ketakutan atau apa, kan kita kemarin sudah ribut-ribut masalah rendang karena diakui sama Malaysia, atau mungkin ada ketakutan itu gitu? Sebenarnya kita nggak takut, tapi karena itu hidup di kita. Kalau itu ada di kita masih dilakukan sampai hari ini, orang masih makan papeda dengan cara dihisap tadi, hisap papeda atau di slurp. Artinya budaya itu masih hidup dan itu menjadi tradisi yang hidup di masyarakat. Kenapa kita juga nggak ikutan? Nah, ini memang menjadi pertimbangan sekarang pendaftaran banyak warisan budaya tak benda itu didaftarkan sebagai multinasional, kita secara multinasional, bukan hanya single nomination, tapi multinational nomination, karena itu lebih mudah prosesnya. Proses pendaftaran ini sendiri tidak akan mudah. Hari ini kita bilang mau daftar, besok kita udah daftar. Tidak. Jadi prosesnya penuh dengan research, harus ada banyak penelitian, penulisan diuji, ada diskusi publik. Nah, di Indonesia tuh tidak pernah ada. Nanti kalau udah diklaim, biasanya baru teriak-teriak ya. Dianggap diklaim. Gitu. Ada orang lain yang mendaftar. Saya salah juga menyebutkan diklaim. Ketika orang lain mendaftar, kita teriak, itu punya saya, mau jangan. Padahal kita tidak pernah menghidupkannya itu. Mudah-mudahan dengan komunitas kita ini ya bisa untuk tadi kalau bahasa Jawanya teh nguri-nguri budaya gitu ya. Jadi kita menghidupkan kembali apa yang selama ini menjadi kekayaan khasana, kekayaan budaya bangsa Indonesia yang luar biasa ya. Salah satunya dari Maluku. Ya mungkin belajar dari yang udah-udah ya, kan banyak banget cerita-cerita tuh yang Reok Ponorogo yang diambil sama negara tetangga, kemudian seni batik, wayang, juga makanan, itu kan banyak sekali hal-hal yang terjadi yang pada akhirnya mungkin salah satu caranya adalah untuk menghidupkan kembali bahwa ya memang ini bagian dari kita. Tapi kan kita sebagai negara Asia Tenggara yang selalu memiliki irisan dengan negara-negara tetangga. Gimana cara mbak-mbak nih di sini nih melihat bahwa adanya keragaman budaya juga yang sama mungkin tapi di negara lain. Sedangkan kita nih sebagai masyarakat awam mungkin teriak-teriak, oh ini kita punya kita. Padahal mungkin kalau diperdalami kembali ternyata batik itu nggak hanya Indonesia. Mungkin kebaya juga nggak hanya Indonesia, makanan juga nggak hanya Indonesia. Itu gimana cara menanggapinya dan mungkin bisa kasih pesan atau apa ke masyarakat gitu? Kalau kita sih lebih pada edukasi seperti ini. Jadi acara Maluku Pungcarita ini kita mengundang memang banyak komunitas lain supaya ya mereka yang mau belajar budaya, mau belajar sejarah, supaya kita sama-sama belajar bahwa ternyata pendaftaran sebuah warisan budaya menjadi warisan budaya dunia itu bukan klaim. Bukan, tidak ada kepemilikan tunggal karena tadi migrasi orang. Jadi kita harus melihatnya dengan bijaksana, tidak mencuri, jangan kita mengklaim orang lain karena ada memang migrasi orang. Orang Jawa tersebar di mana sih? Orang Bugis Makassar tersebar di mana? Orang Maluku di mana? Orang Sunda di mana? Orang Melayu di mana? Dulu kerajaan kita itu Nusantara itu luas, ada Sriwijaya pernah ada, itu luasnya sampai mana? Sampai Myanmar ya. Lalu pasti kan sudah ada budaya yang sama sebenarnya termasuk berbusana. Termasuk kepercayaan misalnya, cara-cara penyembahan, macam-macam. Jadi sebenarnya harus dilihatnya dengan bijaksana dengan tadi edukasi budaya seperti yang kita lakukan bersama komunitas Ina Gandong dan komunitas perempuan berkebaya. Ini perlu supaya masyarakat sadar, tentunya dengan menghadirkan kemarin kita ya ahlinya lah ya. Memang urusannya dengan itu dan beliau menyampaikan bahwa ini bukan soal klaim kepemilikan, tidak. Tapi bagaimana kita bersama-sama memang itu hidup. Ada hidup di masyarakat di negara-negara tersebut. Termasuk misalnya kemarin kita dijelaskan Kolintang hari ini sudah diinskripsi namanya kalau sudah masuk di mereka punya list nasional warisan budaya, itu sudah diinskripsi dan akan didaftarkan itu oleh dua negara di Afrika. Kita tahu Kolintang itu dari Sulawesi Utara.
Indonesia ikutan, yuk kita multinational nomination, Kolintang bersama dua negara Afrika, misalnya seperti itu. Jadi kalau rendang tadi, ya orang Minang sudah sampai Amerika ya, ya. Orang Maluku juga sampai ke Amerika, sampai ke Kanada. Jadi kalau dia bawa budaya makan papedanya sampai ke Amerika dan masih menghidupkan, berarti sama. Jadi kalau Amerika bilang orang Maluku di sini juga banyak, masih kita daftarin juga, boleh nggak? Boleh. Jadi memang UNESCO itu mempermudah ini supaya orang tidak mengklaim kepemilikan, karena memang tujuannya mendaftarkan itu supaya dirawat. Tradisi ini supaya dirawat. Nanti kalau kita sudah mendaftarkan, kemudian kita tidak mempraktekannya, tidak menggunakannya lagi, misalnya tiba-tiba kita udah nggak mau makan papeda, kita nggak mau slurping papeda, kita mau makannya nggak enak, papeda nggak enak misalnya, itu dievaluasi loh. Mungkin pernah ingat cerita di Australia ini kan kita bicara yang tidak benda, berarti caranya kan, atau tradisinya, seperti batik itu kan tradisi membuatnya itu. Tapi ada pernah ingat nggak yang benda nih? Coral Reef di Australia, itu tahun kemarin itu dicabut itu, dia punya status sebagai warisan budaya dunia dari Australia karena dilihat bahwa tidak terawat coral reefnya. Jadi luka-luka, sakit coral reefnya, coral loh, Mbak. Iya, jadi akhirnya harus dievaluasi. Jadi jangan GR nih, batik sekarang jadi warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Bisa nggak dicabut? Bisa, karena kita tidak melestarikan batik. Sama dengan papeda, kalau kita tidak melestarikan papeda ya sama. Begitu juga reok, mengklaim silahkan, tapi kalau tidak ada lagi pertunjukan reok, tidak akan lagi jadi budaya Indonesia yang dikenal dunia. Jadi pendaftaran itu untuk supaya mendapat perawatan, kemudian itu memperkaya kemanusiaan, budaya manusia di dunia ini. Jadi ketika misalnya batik sudah menjadi warisan budaya dunia, boleh orang Filipina bikin batik, boleh, karena sudah jadi warisan budaya dunia. Jadi kayak gitu. Ini ada persepsi-persepsi yang salah dan sengaja dipakai untuk membangkitkan nasionalisme yang sempit sebenarnya. Dan perselisihan negara ya. Sementara kita kalau sayang sama bangsa ini yang sangat kaya ini, ya harusnya kita yang rajin untuk memperkayanya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita break sebentar. Boleh. Karena pasti pembahasannya masih banyak banget yang seru. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Bincang Hari ini. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.